Buka HP isinya berita kriminalitas, scroll dikit berita korupsi dan ketimpangan hukum yang terus aja terjadi. Mau belanja harga-harga makin naik, belum lagi bencana alam yang kayaknya makin sering nyapa kita belakangan ini. Ya walaupun kadang bukan murni dari alam sih, tapi jujur, ngerasa nggak waras di Indonesia awal 2026 ini adalah perasaan yang paling manusiawi. Kita kayak dipaksa buat nelan semua berita buruk itu tiap detik lewat algoritma medsos kita. Efeknya apa? Kita ngalamin yang namanya learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Kita ngerasa kecil, nggak berdaya, dan akhirnya kita bisa mati rasa atau malah depresi. Tapi ada satu trik psikologi sederhana yang bisa jadi pelampung buat kamu biar nggak tenggelam dalam kegilaan ini. Satu trik yang bakal kita bedah di video kali ini. Trik yang akan kita bahas bernama lingkaran kendali yang dipopulerkan oleh Stephen Covey. Tapi konsep intinya berasal dari filsafat Stoik. Bayangin hidup kamu terdiri dari 3 lingkaran. Yang pertama ada lingkaran luar atau circle of concern. Ini adalah lingkaran kepedulian. Isinya semua hal yang sering bikin kamu cemas, tapi nggak bisa kamu kendaliin. Contohnya korupsi, kebijakan pemerintah, bencana alam di daerah lain, atau apa yang orang lain pikirin tentang kamu. Lingkaran tengah, circle of influence. Hal yang nggak bisa kamu kontrol sepenuhnya juga, tapi paling nggak bisa kamu pengaruhi. Misalnya, kesehatan orang di sekitarmu, opini teman dekat kamu, atau performa tim di kantor. Dan yang terakhir, lingkaran dalam atau circle of control. Ini adalah wilayah kekuasaan kamu. Isinya cuma hal-hal yang 100% bisa kamu kendaliin. Contohnya, pikiran kamu, tindakan kamu, apa yang kamu makan, jam berapa kamu tidur, dan siapa yang kamu follow di medsos. Masalahnya, sebagian besar dari kita menghabiskan 90% energi kita di lingkaran luar. Kita marah-marah di kolom komentar tentang penggundulan hutan misalnya. Padahal pelakunya kemungkinan besar nggak bakal baca komentar kamu. Atau kita cemas berlebihan soal ekonomi global yang kita nggak punya kendali di situ. Psikologinya sederhana, semakin besar fokusmu pada hal yang nggak bisa kamu kendaliin, semakin besar juga rasa cemasmu. Dan sebaliknya, semakin besar fokusmu pada hal yang bisa kamu kendaliin, maka semakin tinggi rasa percaya dirimu dan semakin stabil mentalmu. Terus gimana cara pakainya di realita Indonesia sekarang? Ayo kita bedah. Ekonomi memburuk, kamu nggak bisa kontrol inflasi negara, kamu juga nggak bisa bikin 19 juta lapangan pekerjaan kan? Tapi kamu bisa kontrol budget harianmu, cari sampingan, belajar investasi, atau belajar skill baru. Korupsi dan ketidakadilan, kamu nggak bisa langsung nangkep koruptor sendirian hari ini, tapi kamu bisa pengaruhi lingkungan sekitarmu dengan tetap jujur meskipun ada peluang buat ikut berbuat curang. Berita kriminal, kamu nggak bisa hentikan kejahatan di seluruh Indonesia. Tapi minimal kamu bisa kontrol buat nggak baca berita itu sebelum tidur, biar mentalmu nggak rusak. Latihan praktisnya, tiap kali kamu ngerasa cemas, tanya ke diri sendiri, ini masuk lingkaran yang mana? Kalau itu lingkaran luar, tarik nafas dan bilang, aku peduli tapi aku nggak punya kendali. Jadi aku bakal fokus ke apa yang bisa aku lakuin sekarang. Di tengah negara yang lagi sakit, menjaga diri tetap waras adalah bentuk perlawanan yang paling hebat. Karena sistem yang rusak paling suka kalau rakyatnya ngerasa nggak berdaya. Jadi jangan kasih mereka kemenangan itu. Ambil balik kendali atas pikiran dan tindakanmu. Fokus ke lingkaran dalammu, benahi hidupmu, jaga kesehatanmu, dan cintai orang di sekitarmu. Itu triknya. Sederhana, tapi kalau kamu lakuin dengan sungguh-sungguh, tahun ini dan bahkan tahun-tahun berikutnya, kamu akan tetap kuat. Gimana menurut kamu? Apa satu hal di lingkaran luar yang paling sering bikin kamu cemas belakangan ini? Tulis di kolom komentar dan ayo kita belajar buat ngelepasin itu bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton channel Paham Diri dan semoga bermanfaat.